Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jidamri Febrian akan mempresentasikan materi mengenai etika utilitarianisme. Itu salah satu teori etika yang membahas bagaimana manusia menentukan tindakan yang secara moral berdasarkan manfaat yang dihasilkan bagi banyak orang. Lalu materi ini penting untuk dipahami karena dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kebijakan sosial, manusia sering dihadapkan pada pilihan yang mengharuskan kita mempertimbangkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika, konsep utilitarianisme, tokoh utama, prinsip dasar dan kelebihan dan kelemahan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya pengertian etika. Sebelum membahas utilitarianisme, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai pengertian etika. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai moral, yaitu mengenai tindakan yang manusia itu yang dianggap baik ataupun buruk. Etika menjadi baik, etika menjadi pedoman bagi manusia dalam bertindak agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Lalu dalam kehidupan sosial, etika berperan penting untuk menciptakan keter- ke- keteraturan dan keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat. Ya, contohnya seperti menghormati orang lain, menjaga ketertiban umum, serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Nah, dengan adanya etika, manusia itu dapat hidup secara lebih tertib dan saling menghargai dalam sosial, begitu. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke pengertian eh, teori tersebut. Jadi, teori ini tuh merupakan teori etika yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar apabila mampu memberikan manfaat atau kebahagiaan yang terbesar bagi sebanyak mungkin orang, masyarakat banyak, begitu. Nah, teori ini juga em, menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan konsekuensi atau hasil yang ditimbulkan bukan hanya dari niat pelakunya. Artinya, suatu tindakan itu dinilai baik apabila dampaknya itu memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan kerugian yang muncul. Nah, konsep ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan sosial maupun kebijakan publik yang dimana suatu keputusan diambil dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat secara luas, begitu. Nah, selanjutnya ini baru kita masuk ke tokoh dari utilitarianisme. Nah, teori ini tuh dikembangkan oleh dua orang ternyata, atau dua tokoh. Nah,
utama, yaitu yang pertama tuh Jeremy Bentham dan yang kedua ini tuh John Stuart Mill tuh. Nah, si Jeremy Bentham ini tuh berpendapat bahwa manusia tuh pada dasarnya selalu berusaha mencari kesenangan, mencari kesenangan itu dan menghindari penderitaan. Oleh karena itu, tindakan baik yang paling baik itu adalah tindakan yang mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah eh, orang banyak, tuh orang terbanyak gitu. Jadi orang yang sedikit tuh nggak menghasilkan kebahagiaan, tapi kalau bagi orang banyak tuh pasti menghasilkan kebahagiaan terbesar begitu. Nah, selanjutnya ini tuh John Stuart Mill. Jadi John Stuart Mill ini tuh mengembangkan pemikiran tersebut dengan menekankan bahwa kebahagiaan tidak hanya diukur dari jumlahnya saja, tetapi dari kualitas kebahagiaan itu sendiri yang dihasilkan seperti kebahagiaan intelektual dan moral yang dianggap tuh lebih lebih tinggi nilainya begitu. Nah, selanjutnya ini tuh kita masuk ke prinsip utama dari teori ini. Jadi utilitarianisme ini tuh memiliki prinsip beberapa prinsip utama, yaitu dalam menentukan tindakan moral. Pertama tuh suatu tindakan dinilai berdasarkan akibat atau konsekuensinya. Lalu yang kedua ini tuh keputusan yang diambil harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Begitu. Nah, yang ketiga, kepentingan bersama lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu. Begitu. Nah, prinsip ini dapat dilihat dalam berbagai aturan sosial. Misalnya, aturan lalu lintas yang membatasi kebebasan individu, namun bertujuan menjaga keselamatan bagi banyak orang gitu, bagi masyarakat gitu. Dengan demikian, gitu ya, utilitarianisme ini tuh menekankan pentingnya uh, pertimbangan dampak sosial sebelum mengambil suatu keputusan gitu. Jadi utilitarianisme tuh sangat-sangat menekankan pentingnya tuh. Jadi ketika kita menjalankan apa ya sesuatu gitu ya, harus mementingkan dampak sosialnya tuh. Jadi sebelum ngambil keputusan harus mikir dulu nih dampak sosialnya tuh apa gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ini tuh eh, ciri-ciri dari utilitarianisme. Nah, ciri utama dari utilitarianisme ini tuh adalah berorientasi pada hasil atau konsekuensi tindakan. Teori ini juga menggunakan pertimbangan rasional dalam menilai apakah suatu tindakan membawa manfaat atau justru malah menimbulkan kerugian begitu. Nah, selain itu juga teori ini bersifat praktis. Kenapa praktis? Karena dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang hukum, ekonomi, organisasi, maupun kebijakan pemerintah yang tentunya juga menyangkut kepentingan masyarakat luas. Begitu. Nah, pendekatan ini membantu individu maupun kelompok dalam memilih suatu tindakan tuh yang memberikan manfaat paling besar. Begitu. Tuh, nah, lanjut ke slide selanjutnya. Ini tuh kelebihan dari utilitarianisme. Nah, jadi kelebihan ini tuh
ada beberapa ya. Yang pertama tuh mendorong individu untuk tidak bersikap egois dalam mengambil putusan gitu. Nah, jadi teori ini tuh menekankan gitu ya bahwasannya individu-individu tuh tidak boleh bersikap egois. Jadi harus memikirkan masyarakat luas. Jadi harus memikirkan apa ya? Memikirkan orang-orang yang di sekitarnya misalnya gitu. Nah, lanjut teori ini juga mengajarkan bahwa setiap tindakan tuh sebaiknya mempertimbangkan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi. Selain itu juga, utilitarianisme juga membantu dalam menyelesaikan permasalahan sosial karena fokus utamanya juga itu kan adalah menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Begitu. Makanya oleh karena itu teori ini juga sering digunakan gitu ya sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan publik gitu. Nah, tapi dari apa kelebihan itu tuh ada kelemahannya juga gitu dari teori ini juga. Ini tuh. Nah, kelemahannya tuh tentu salah satunya tuh kemungkinan terabaikannya gitu ya, kemungkinan terabaikannya kepentingan kelompok dari minoritas apabila manfaat terbesar hanya dirasakan oleh mayoritas masyarakat gitu. Nah, selain itu juga kebahagiaan manusia sulit diukur secara objektif karena setiap individu itu memiliki standar kebahagiaan yang berbeda. Hal ini tuh dapat menimbulkan perbedaan penilaian dalam menentukan tindakan yang dianggap tindakan tersebut tuh mungkin paling bermanfaat gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, teori ini juga tuh biasanya ada contohnya. Biasanya tuh contoh kasusnya tuh diambil kita di kehidupan sehari-hari gitu ya. Misalnya tuh menggunakan musik dan volume atau suaranya ini tuh sangat keras pada malam hari gitu ya. Apalagi kan di lingkungan yang apa ya di lingkungan tempat tinggal gitu kayak di rumah atau di kos-kosan gitu kan. Nah, bagi individu ini tuh yang memutar musik tindakan tersebut memberikan apa ya tindakan tersebut tuh memberikan hiburan hanya untuk kesenangan ya pribadi gitu. Jadi nggak memikirkan apa ya orang sekitarnya kayak tetangga, suara apa ya suaranya tuh ya pasti ya dapat mengganggu waktu istirahatnya gitu kan. Gitu kan kesian juga kan gitu. Jadi kalau dianalisis gitu ya menggunakan pendekatan teori ini, tindakan yang paling etis adalah ya itu, apa, menurunkan volume musiknya gitu kan. Karena yang karena memberikan kenyamanan bagi lebih banyak orang dibandingkan hanya memenuhi kepentingan satu individu atau kepribadian sendiri. Itu gak enak gitu kan bagi teori ini. Ah, selanjutnya tuh ini ada analisis kasus. Nah, berdasarkan kasus tersebut yang tadi udah dibahas gitu ya, teori ini tuh menekankan gitu bahwa keputusan moral itu mempertimbangkan manfaat sosial secara keseluruhan gitu. Jadi tindakan yang mampu mengurangi kerugian bagi masyarakat
dan meningkatkan kenyamanan bersama dianggap sebagai tindakan yang lebih bermoral gitu. Maka hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial, kepentingan bersama tuh menjadi pertimbangan utama dalam menentukan suatu tindakan yang benar gitu. Begitu. Nah, selanjutnya ini kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulan ini tuh teori ini tuh merupakan teori etika yang menilai baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan manfaat atau konsekuensi yang dihasilkan gitu kan. Suatu tindakan dianggap benar secara moral apabila mampu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang atau masyarakat luas gitu. Nah, teori ini mengajarkan pentingnya pertimbangan dampak sosial dalam setiap pengambilan keputusan gitu kan. Nah, dalam kehidupan modern, utilitarianisme ini tetap relevan karena membantu individu maupun masyarakat dalam menentukan tindakan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga menciptakan kesejahteraan masyarakat gitu. Baik, dengan demikian pemaparan materi mengenai etika utilitarianisme yang dapat saya sampaikan. Saya Zidan Budi Febrian, NPM 23176. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.